Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini Timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap Timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Sejak PSSI dipimpin Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mengalami kemajuan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erick Thohir dengan tegas, "Kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur. Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia." Erick Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi Timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia. Erick Thohir hebat. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3, ungkapan Erick Thohir, lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erick Thohir puas hasil pertandingan Timnas Indonesia. Hadapi ronde 3, Erick Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erick Thohir mengatakan lawan Timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan Timnas Indonesia seperti Jepang. Ronde 3 Piala Dunia, Timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Erick Thohir berharap pemain Timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan. Daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memperkuat skuadnya dengan menghadirkan pemain naturalisasi untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, pada pertandingan terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda diperkuat dengan 11 pemain naturalisasi. Kemungkinan jumlah pemain naturalisasi akan bertambah di putaran ketiga atau ronde 3 kualifikasi pada September mendatang. Pemain naturalisasi sendiri terbukti berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Justinus Laksana sedikit membocorkan rencana PSSI untuk menambah pemain naturalisasi. Skuad Garuda di grup C dikabarkan akan menambah 2 hingga 3 pemain keturunan untuk putaran ketiga Piala Dunia mendatang. Adapun nama pemain yang disebut sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yakni Mads Hilgers dan Ole Roemeny. Kendati demikian, untuk kejelasan lebih lanjut, para supporter sepak bola diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Selain itu, ia juga menyampaikan Coach Shin Tae-yong akan lebih tahu pemain seperti apa yang dibutuhkan. Proses naturalisasi mesin gol Timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Shin Tae-yong semeringah sambut Ole Roemeny.
Proses naturalisasi oleh Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus 2024. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu di Belanda ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ole Romeni yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ole Romeni seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romeni terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romeni telah di-follow oleh Erick Thohir. Untuk semakin memperkuatnya, Romeni juga mengikuti Vardy Bachedim, agen yang sering bekerja sama dengan PSSI perihal mengurusi naturalisasi pemain keturunan, terutama yang tinggal di Belanda. Berbagai pertanda semakin mengindikasikan bahwa Ole Romeni akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berikutnya. Tentu hal ini dinantikan oleh Shin Tae-yong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad timnas Indonesia. Bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, pastikan timnas Indonesia tak gentar. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memastikan melaju ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi situasi yang berat. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Bergabung dalam grup C, perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Tak terlepas dari itu, melihat lawan-lawan skuad Garuda akan jadi kesempatan bagus buat timnas Indonesia. Persaingan di grup C ini memang berat tetapi peluang timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya pun masih terbuka. Pasalnya, saat juara grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, ada peluang lain. Sebab peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperebutkan tiket ke putaran final melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong pun mengaku menargetkan timnas Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tak ciut nyali. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak gentar menghadapi tim besar Asia pada ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Sebab tim Garuda besutannya memiliki kekuatan fisik sama dengan peserta lain. Diketahui timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Diketahui pelatih Shin Tae-yong harus mulai bersiap-siap menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia yang tergabung di grup bersama raksasa Asia, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Untuk menghadapi lawan-lawan berat ini, Shin Tae-yong tentunya perlu penambahan pemain diaspora yang punya grade A. Kabar baik, PSSI resmi umumkan naturalisasi dua striker grade A, Erick Thohir semprot klub Liga 1, ada apa? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan himbauan penting kepada seluruh klub Liga 1 menjelang musim kompetisi. Dalam upaya memperkuat timnas Indonesia, Erick meminta setiap klub untuk memberikan prioritas kepada pemain timnas Indonesia, baik dari kelompok senior maupun kelompok umur dalam setiap pertandingan Liga 1. Erick Thohir dorong klub Liga 1 prioritaskan pemain timnas Indonesia. Erick Thohir menyatakan bahwa meskipun Liga 1 telah menambah kuota pemain asing menjadi 12 orang, namun hanya 6 pemain asing yang diperbolehkan turun ke lapangan dalam satu pertandingan. Erick menegaskan bahwa para pemain timnas Indonesia harus menjadi prioritas utama di setiap laga. Perkembangan timnas Indonesia jadi fokus utama.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pemain timnas Indonesia melalui kompetisi domestik yang lebih kompetitif. Erick Thohir meyakini bahwa dengan seringnya para pemain timnas Indonesia tampil di Liga 1, performa mereka akan meningkat dan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia secara keseluruhan. Pentingnya memainkan pemain timnas Indonesia di Liga 1 bukan hanya soal memenuhi kuota pemain nasional, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kekuatan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dalam hal ini, Liga 1 harus menjadi platform yang efektif untuk mengasah kemampuan pemain-pemain terbaik Indonesia. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya penjadwalan yang baik antara pertandingan Liga 1 dan agenda timnas Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa PSSI telah menyusun jadwal kompetisi domestik dan jadwal timnas Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun ke depan untuk menghindari bentrokan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa klub-klub Liga 1 tidak akan menghadapi kesulitan dalam memainkan pemain timnas Indonesia. Sebaliknya, para pemain timnas juga dapat tampil maksimal di level internasional tanpa terganggu oleh jadwal kompetisi domestik. Di sisi lain, kabar mengenai proses naturalisasi beberapa pemain keturunan juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah Oleh Romani, penyerang FC Utrecht yang dirumorkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zijlstra. Lantas bagaimana dengan Kevin Dix? PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya. Selain itu, PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain, yaitu Kevin Dix. Pemain berusia 27 tahun ini adalah salah satu atlet keturunan yang berkualitas. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan pernyataan terkait Kevin Dix. Ia menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi, tetapi belum ada langkah untuk naturalisasi ke dalam timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki prestasi gemilang. Dia pernah bermain untuk klub-klub seperti Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan FC Copenhagen. Pemain yang dilaporkan memiliki keturunan Ambon, Maluku ini juga telah meraih berbagai gelar juara, termasuk KNVB Cup. Dalam kompetisi Eropa, Kevin Dix memiliki pengalaman yang cukup baik, dengan total 17 penampilan di Liga Champions, 8 di kualifikasi Liga Champions, dan 12 di Europa League. PSSI telah menjalin komunikasi dengan Kevin Dix sejak beberapa waktu lalu, tepatnya pada akhir 2021 bersama Mes Hilgers. Namun hingga saat ini hanya Hilgers yang telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi.